Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hetsun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Akhirnya Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, menyerah juga mobil dinas harga hampir 8,5 miliar yang tadinya diperuntukkan untuk kendaraan dinasnya itu dikembalikan ke dealer dan Rudi Masud minta maaf secara terbuka kepada publik, khususnya warga Kalimantan Timur. Padahal sebelumnya ketika pembelian mobil itu bocor dan mengundang kehebohan, Rudi Marsud itu bertahan dan menyatakan pembelian mobil itu untuk menjaga marwah Provinsi Kalimantan Timur. Kakak kandungnya yang menjadi ketua DPRD Kalimantan Timur bahkan menyatakan kalau perlu membeli helikopter agar aktivitas gubernur bisa berjalan dengan lancar. Namun setelah ditekan publik, ditegur secara lisan oleh Mendagri Tito Karnavian dan KPK juga mulai turun tangan memantau pembelian mobil mewah itu, akhirnya dia menyerah juga. Melalui media sosialnya dan juga media sosial dari Pemprov Kalimantan Timur, Rudi Masud mengunggah permintaan maaf dalam bentuk suara atau audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan. Keputusan ini kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kalimantan Timur. Kami menegaskan keputusan ini insya Allah tidak akan mengganggu kinerja kerja pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat. Di bulan yang penuh magfirah, teriring permohonan maaf kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Kami mengucapkan terima kasih atas masukan masyarakat, kritik yang membangun, insya Allah akan menjadi energi bagi kami dalam mewujudkan Kaltim sukses menuju generasi emas. Mohon doa, restu, karena pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mendengar dan berani mengambil keputusan yang bijak. Sebelumnya, sejumlah aktivis, kalangan mahasiswa di Kalimantan Timur itu mengecam keputusan gubernur membeli mobil dinas yang super mewah dan mahal. Namun Rudi Masud menanggapinya dengan santai. Dia bahkan dia bertemu dengan mahasiswa dan sambil duduk lesehan menjelaskan argumen pembelian mobil dinas itu. Jangan direndahkan masyarakat Kaltim ini seolah-olah miskin banget gitu loh. Kenyataan di lapangan, Pak. Kita sedang berpuasa, jangan sampai jadi fitnah. Iya. Pertama, kami di Kalimantan Timur sampai hari ini belum ada mobil dinas dari Pemprov Kaltim untuk Kalimantan Timur. Yang ada di Jakarta. Jakarta ada aturan main untuk bentukan mobil dinas. Permendagri nomor 7 tahun 2006. Pertama untuk mobil jenis sedan, maksimum 3.000 cc. Kita ini tamunya masyarakat Kalimantan Timur, Pemprov Kaltim ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Yang kedua, tamu kita adalah masyarakat global. Jangan direndahkan masyarakat Kaltim ini seolah-olah miskin banget gitu loh. Kenyataan di lapangan, Pak. Kenapa? Makan mulu contohnya Pak. Kenapa makan mulu? Banyak yang kurang SDM-nya Pak. Lah, sudah dikasih sekolah. Kamu mau sekolah syukur, mau sekolah mohon maaf aja. Tidak sebanding sama kapal-kapal di depan itu, Pak. Lah, kapal siapa itu? Betul itu. Kan pajak Kaltim bisa, Pak. Pajak Kaltim kenapa? Untuk dapat dari tambang-tambang tersebut. Oke Pak, jadi mobil itu digunakan buat tembus medan mana nih? Karena Kenapa? di media-media kan katanya untuk tembus Hari ini, medan mana? sebentar, Medan politik. sebentar dulu, sebentar. Hari ini mobil Pemprov Kaltim tidak ada mobilnya di sini. Yang ada cuma di Jakarta. Kalau di Jakarta disesuaikan dong. Sebentar. Nanti berkaitan pajak dan macam-macamnya, nanti belajar dulu. Kita sama-sama. Ketika ditanya oleh wartawan, Rudi Masud juga tetap membela keputusannya membeli mobil dinas mewah itu dan juga dia malah mengait-aitkan ini dengan marwah atau menjaga kehormatan Kalimantan Timur. Nah, ini menjaga kehormatan tapi belinya mobil mewah. Ya, kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara.
Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terkait pemberitaan yang 8,5 M itu, Pak Gub, yang di LPC itu? Sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2006, bahwa pengendaraan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3000 cc. Untuk jenis Jeep adalah 4200 cc. Mobil yang kamu adakan hanya yang 3000 cc. Persoalan harga, ada rupa, ada harga. Ada mutu, ada kualitas, ada harganya. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu saja. Sesuai dengan Permendagri. Sudah dicoba kah, Pak? Di Jakarta. Oh, belum di Mobilnya ada di Jakarta, karena memang dipakai untuk di Jakarta. Pernyataan dari Rudi Masud yang dia menyatakan bahwa pembelian mobil itu untuk menjaga marwah Kalimantan Timur itu di media sosial banyak sekali dikecam ini, bahkan kemudian dijadikan parodi dan meme sebagainya gitu ya. Bukan hanya Gubernur Rudi Masud yang membela keputusan itu. Kakaknya Hasanuddin Masud yang menjadi Ketua DPRD Kalimantan Timur juga pasang badan. Dan menurutnya malah kalau perlu itu membeli helikopter. Nah, kita dari Balikpapan langsung tembus. Cuman memang itu perlu effort ya, perlu sarana. Kalau saya sih jadi gubernur saya beli helikopter lah. Iya kan? Siapkan dong. Kalau kami mau kunjungan ke Berau, tiba-tiba ke Mahulu, ada banjir, ada apa. Saya kira cocok aja itu. Soal rencana pengadaan helikopter itu memang juga disampaikan oleh tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan, TAGUPP. Ini yakni TAGUPP bidang komunikasi politik dan komunikasi publik Sudarno. Dan tapi kata Sudarno, Gubernur Rudi Masud itu menolaknya ketika mau ditawari membeli helikopter. Dia menjelaskan kendaraan itu direncanakan untuk menunjang mobilitas gubernur di lapangan sekaligus menerima tamu resmi negara. Menurutnya, gubernur memiliki tugas menerima kunjungan pejabat kementerian, anggota DPR RI, hingga perwakilan kedutaan. Mobil itu untuk lapangan dan untuk mengurus tamu. Kalau ada tamu dari kementerian, DPR RI, bahkan dari kedutaan, tentu tidak sekadar berkeliling dalam kota, kata dia. Ini maksudnya juga meninjau daerah-daerah di luar kota yang medannya sulit, itu mungkin maksudnya ya. Mobil hybrid dan spesifikasi teknis itu kata Sudarno, bahwa gubernur tidak terlibat dalam penentuan spesifikasi teknis kendaraan. Urusan detail seperti kapasitas mesin hingga model itu merupakan ranah dari tim anggaran pemerintah daerah, TAPD. Jadi Pak Gubernur tidak sampai mengurusi spek, tidak sampai ke detail mesin berapa cc atau model apa, itu teknis di bawah beliau. Beliau menyampaikan kebutuhan, bukan menentukan merek katanya. Nah, hingga kini kendaraan tersebut memang masih berada di Jakarta dan belum digunakan. Sudarno menyebut gubernur siap mengikuti arahan pemerintah pusat apabila pengadaan tersebut perlu ditinjau ulang atau dibatalkan. Pak Gubernur tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau mau dikembalikan, ditukar atau dinolkan silakan. Kita ikut mekanismenya. Sudarno kemudian mengungkap bahwa gubernur itu sebelumnya sempat menolak rencana sewa helikopter senilai 24 miliar per tahun. Itu sewa, bukan beli. 2 miliar per bulan kali 12 jadi 24 miliar. Pak Gubernur tidak setuju. Daripada sewa mahal tiap bulan, lebih baik tidak usah katanya. Terkait dengan viralnya kendaraan mewah di pedalaman, dia meluruskan bahwa itu adalah mobil pribadi, bukan mobil dinas yang sedang dipersoalkan. Kontroversi soal mobil dinas ini karena sangat viral kan kemudian mendapat perhatian luas secara nasional dan membuat Mendagri turun tangan. Mendagri itu kata Pak Tito Karnavian, kata Wamendagri itu dia sempat menegur secara lisan kepada Pak Gubernur karena ini dianggap bertentangan dengan prinsip efisiensi. Kami sarankan Gubernur meninjau ulang, melakukan evaluasi pembelian mobil dinas agar sesuai dengan prinsip efisiensi. Kami juga sudah sampaikan langsung kepada beliau, kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya meluruskan juga pernyataan Rudi Masud soal mobil yang tidak dibeli pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2006. Dia menjelaskan aturan tersebut hanya mengatur kapasitas mesin kendaraan, tidak spesifik harga. Aturan mengatur terkait kapasitas mesin tidak soal harga, artinya walaupun spesifikasi secara teknis telah sesuai dengan aturan, namun tetap harus berdasarkan surat edaran dari Mendagri tahun 2026 tentang efisiensi, tegas Bima.
Soal efisiensi ini, Ketua DPRD Hasanuddin yang juga kakak kandung dari Rudi Marsud juga sempat membelanya. Dia menyatakan dengan membeli mobil mewah tersebut dalam jangka panjang bahkan akan lebih efisien, kata dia. Ini kan rame isu ini dan bahkan sampai ke nasional ini, masyarakat bilang ini kok efisiensi. Mungkin apa tanggapannya Pak? Saya lihat efisiensi dalam jangka panjang, bukan dalam rangka kita beli misalnya harganya mahal daripada kita beli yang ada sekarang sebenarnya masuk bengkel. Itu tidak efektif dari segi waktu, tidak efektif dari segi biaya, dan tidak efektif. Masa bisa-bisa penempatan anggarannya tidak sesuai karena kita tidak kunjungan. Nah, Pak Gubernur ini dia mau lihat, dia pergi lihat di bandara Mahulu, dipercepat apa, kenapa, dan seterusnya. Kita lihat kenapa kok bangunannya di 2 jalur kok cuma 1 jalur, dan itu banyak ditemukan. Jadi temuan, dan itu saya kira yang turun bukan hanya gubernur, semua SKPD panjang itu, dan itu memang perlu effort menurut saya. Saya kira itu. Nah, setelah tekanan publik, teguran dari Mendagri dan KPK juga mulai turun tangan memantau, akhirnya Pemprov Kalimantan Timur mengembalikan mobil tersebut, dan dalam waktu 14 hari minta agar dananya sudah dikembalikan. Wah, ini apes banget dealernya kan, bukan salah mereka ya, mereka kan hanya melayani pengadaan saja. Kalau kemudian sekarang harus dikembalikan, kan bisa rugi bandar nih nyari. Nah, saya nggak tahu apakah jual mobil jenis spesifikasi seperti itu di Indonesia mudah atau tidak. Kalau nggak mudah, wah ya makin tumpur itu dealernya. Rudi Marsud ini kalau kita lihat yang profilnya, dia ini sebelumnya adalah anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Ini figurnya memang sangat menarik, dan keluarga Marsud itu atau sekarang malah banyak yang menyebutnya dinasti Marsud itu saat ini memang menjadi penguasa di Kalimantan Timur. Selain Hasanuddin, itu kakaknya, beberapa orang kakaknya malahan adiknya, dan bahkan istrinya juga berkarir menjadi pejabat publik. Di Kalimantan Timur tadi kakaknya ya, Hasanuddin Marsud jadi ketua DPRD. Kakaknya yang lain, Rahmat Marsud, ini saat ini menjabat sebagai wali kota Balikpapan, kota yang paling makmur ini di Kalimantan Timur. Kakak perempuannya Sahariah Marsud saat ini menjadi anggota DPRD Kalimantan Timur. Nah, adiknya ini Abdul Ghafur Marsud malah sempat menjadi bupati di Pasir Penajam Utara, ini di IKN ya. Tapi karirnya terhenti karena dia terkena OTT KPK. Tapi menariknya, walaupun adiknya sempat terkena OTT KPK, tapi kakak perempuannya itu tadi Sahariah Marsud tadi bisa menjadi anggota DPRD Kaltim dari dapil di Pasir Penajam Utara. Nah, di luar itu ada istrinya yang Sarifah Suraida, yang sekarang ini juga lagi banyak sekali mendapat sorotan karena dia ini berkaitan dengan gaya fashionnya, karena dia ini mendapat julukan sebagai noni Belanda karena gaya berpakaiannya eksentrik, itu menjadi pakai topi, pakai baju kayak noni Belanda zaman dulu begitu. Nah, sekarang ini dia menjadi anggota DPR RI yang tadinya ditinggalkan oleh Rudi Marsud, dan dia kemudian maju dari dapilnya Rudi Marsud, dan dia terpilih sekarang menjadi anggota DPR RI. Di luar itu ternyata ini ada juga adik sepupu dari Rudi Marsud ya. Jadi di luar keluarga inti ya. Ini keluarga besar artinya, Alwi Al-Qadri yang saat ini menjadi ketua DPRD Balikpapan. Jadi ini ya, untuk Kalimantan Timur gubernurnya adalah Rudi Marsud, ketua DPRD-nya kakaknya Hasanuddin Marsud. Sementara kalau wali kota Balikpapan itu adalah kakak Rudi Marsud, yakni Rahmat Marsud, dan ketua DPRD-nya adalah sepupunya Alwi Al-Qadri. Wah, ini betul-betul lengkap sekali ya, mulai dari eksekutif sampai legislatif, yang belum ada yudikatifnya saja. Saya Herzuna Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.